93,3 Sonora FM Bandung, inspirasi keluarga kita sahabat Sonora. Seperti yang sudah saya sampaikan, di setiap hari Selasa kita akan bergabung dengan teman-teman dari Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dan untuk hari ini saya sudah terhubung dengan Dr. Aji Kusumajati. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Dok. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Aji Kusumajati, ini belakangnya saya selalu tanya, saya takut sampai salah menyebutkan. Di sini ya spesialis, ini adalah onkologi radiasi Taita. Nah, ya, spesialis onkologi radiasi. Dan M-nya adalah master ya? Master. Ya, master kesehatan, betul. Master betul. Kesehatan. Onkologi radiasi ya? Radiasi. Ya. Oke, sahabat Sonora, untuk hari ini kita akan berbincang dengan Dr. Aji sampai jam 10 nanti, dan ini terkait dengan kanker payudara. Sebelumnya saya undang Anda sahabat Sonora untuk bergabung bersama kami selain di 93,3 Sonora FM Bandung, juga bisa melalui live streaming di www.sonorabandung.com dan juga live IG. Jadi sahabat Sonora juga bisa melihat langsung Dr. Aji di @sonora_BDG. Baik, dokter, sebelum kita masuk ke materi yang sudah dokter siapkan tentang metode radioterapi pada kanker payudara, sebetulnya apa kalau dibilang definisi lah ya tentang kanker ini, terutama untuk kanker payudara, dok? Jadi begini, kalau untuk definisi kanker itu sendiri adalah sebenarnya istilah untuk pertumbuhan sel yang abnormal. Abnormal itu artinya tidak normal seperti itu. Jadi kalau misalkan di payudara ini ada sel, ini kan mestinya kan dia tumbuhnya normal menjadi sel payudara lah, kira-kira seperti itu. Nah, ini dia tidak tumbuh menjadi sel payudara, tapi menjadi sel yang lain yang dikatakan tadi abnormal, sehingga kita sebut dengan cancer. Ya, sebenarnya cancer ini bagian dari tumor ya. Jadi tumor ini kita bagi dua, ada tumor jinak, ada tumor ganas. Nah, yang disebut cancer ini adalah tumor ganas sebenarnya. Gitu, Taita, mungkin ya. Iya. Jadi tumor itu terbagi dua dengan jinak dan ganas. Ya, jadi yang betul. Karena memang ada sebagian masyarakat yang mengatakan, oh tumor, oh ya kanker. Sebetulnya apa bedanya? Jadi sekarang sudah jelas ya. Jadi bahwa tumor itu dua, yang jinak dan ganas. Yang ganas ini yang disebut sebagai kanker itu ya, dok ya? Kanker. Iya, betul. Oke, kanker. Baik, dokter, sebelumnya saya mohon maaf. Ini materinya tentang kanker payudara. Apakah kanker payudara itu hanya diidap oleh para wanita saja? Tidak, Taita. Jadi ada berapa persen ya, mungkin persentasenya memang tidak besar ya, itu terjadi pada laki-laki. Tapi memang persentasenya sangat kecil dibandingkan dengan yang perempuan. Memang kebanyakan itu terjadi pada wanita atau perempuan, seperti itu, Taita. Tapi ada, yang laki-laki juga ada. Persentasenya berapa persen itu, dok? Sangat kecil sekali, Taita ya. Mungkin kurang dari 5% ya untuk yang kanker payudara pada laki-laki, seperti itu. Memang kebanyakan sih perempuan. Baik, sebetulnya penyebabnya apa sih, dok? Orang sampai bisa terkena kanker payudara ini, dok? Jadi begini, secara umum ya, secara general untuk penyebab kanker ini sampai saat ini kita masih sesungguhnya belum ada sebuah sebab pasti begitu. Yang adalah faktor risiko sebenarnya. Jadi kan kalau ada yang bilang nih, oh karena sinar matahari gitu ya, atau karena makanan gitu ya, makanan yang tidak bergizi atau makanan yang kurang sehat ya. Sebenarnya ini adalah pencetus atau risk factor kita sebutnya, faktor risiko. Tapi penyebab langsung sendiri sebenarnya sesungguhnya tidak diketahui begitu ya. Tapi kalau untuk kanker payudara, ya kita bicaranya faktor risiko atau risk factor ya. Untuk kanker payudara, misalkan faktor risikonya adalah pertama adalah obesitas, gemuk, itu ada faktor risiko untuk terjadinya breast cancer ya. Kemudian yang kedua adalah misalnya terlambat punya anak, seperti itu. Jadi itu juga salah satu faktor risiko ya. Kemudian yang paling sering nih mengenai makanan ya, makanan-makanan yang banyak mengandung hormon ya kan, makanan-makanan cepat saji misalkan ya, itu juga mempunyai kemungkinan untuk terjadinya faktor risiko terjadinya kanker payudara, seperti itu. Jadi kita bicaranya risk factor ya, Taita.
Oke, baik, baik, baik. Jadi ini resikonya, faktor resikonya ya, obesitas, makanan, kemudian terlambat punya anak. Mohon satu lagi, mohon dokter, ini tolong Ya. diluruskan. Ada yang percaya bahwa pada saat memiliki bayi, kemudian tidak disusui, ini juga bisa menjadi pemicu adanya kanker payudara, betulkah demikian? Ya, tadi saya bilang itu memicu ada kemungkinan terjadi seperti itu, tapi persentase tidak terlalu besar begitu ya. Tetapi ya tadi itu bisa menyebabkan terjadinya memicu bisa, tetapi tidak besar lah seperti itu kira-kira. Ya. Oke, baik, Hmm. baik. Yang paling besar, karena pemicunya apa itu, dok? Yang paling besar. Jadi kan ini harus lebih lagi Uh, diperhatikan. jadi kalau jadi gini, yang apa namanya untuk kanker payudara ini ya, yang paling berperan sebenarnya hormonal Bu Ita. Jadi Bu Oke. Ita hormonal. Jadi ya ada perubahan hormonal pada perempuan. Misalkan gini, perempuan yang wanita-wanita yang misalkan di KB gitu ya, di Ya. menggunakan KB hormonal, KB suntik misalkan, itu berisiko Oh. lebih besar sebenarnya ketimbang tadi makanan dan yang lain-lainnya. Sebenarnya itu sih Bu Ita ya. Seperti Baik, itu. baik, baik, Ya. baik. Dokter, kemudian kalau itu Hmm. faktor resiko, tapi seorang wanita terutama yang memang Hmm. memiliki resiko lebih besar, bagaimana dia tahu ciri-ciri yang bahwa oh ternyata ya ada tanda-tanda ke arah sana gitu, gejala-gejalanya, dok. Oke, jadi begini, kita kembali tadi ke definisi awal bahwa cancer itu adalah tumor ganas ya, Teh Ita ya. Iya. Sehingga kalau kita ulik lagi, yang namanya tumor itu arti harfiahnya dalam bahasa Indonesia itu benjolan lah kira-kira ya. Oke. Jadi benjolan. Jadi yang pertama adalah yang harus diwaspadai oleh para wanita atau para perempuan adalah adanya benjolan di payudara tentunya. Baik. Seperti itu. Itu adalah keluhan utama yang paling sering muncul pada kanker payudara. Jadi benjolan di payudara. Kemudian yang kedua, benjolan ini tidak hanya ada di payudara. Jadi kalau kita berbicara kanker, kadang orang awam suka menyebut dengan istilah ada induk, ada anak ya kan? Oke, Ada iya. induknya, ada anaknya. Nah, kalau katakanlah si induknya ini ada di payudara, maka anaknya ini ada di sekitar payudara dan ketiak dan bahu. Begitu. Jadi gejala kedua adalah selain adanya benjolan di payudara, adanya juga benjolan di sekitar ketiak atau bahu. Itu. Oke, baik, Ya. baik. Nah, kemudian itu gejala induk dan anak. Nah, kemudian si kanker payudara ini juga bisa menyebar. Dia bisa menyebar kemana-mana kan ya, yang disebut dengan metastasis tadi ya. Dia bisa menyebar ke otak, kemudian ke paru-paru misalkan, atau ke hati dan ke tulang. Ya keluhannya sekitar itu. Kalau misalkan ke kepala ya, sakit kepala tidak sembuh-sembuh misalkan, ini kita bisa jadi ya, walaupun emang harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan-pemeriksaan tertentu, misalkan CT scan. Kemudian yang kedua adalah batuk yang tidak sembuh-sembuh misalnya ya. Kemudian yang ketiga adalah mual muntah tidak sembuh-sembuh ya. Kemudian yang keempat ya tadi itu nyeri tulang belakang yang tidak sembuh-sembuh. Ini juga bisa merupakan bagian dari gejala kanker payudara itu sendiri. Tergantung dari si pasien tadi ini datang dalam keadaan stadium yang dini atau stadium yang lanjut, seperti itu. Kalau stadium yang dini, ya mungkin hanya benjolan di payudara, seperti itu. Kemudian saya teruskan lagi boleh? Silakan. Ya, nah kemudian kembali lagi ke benjolan tadi ya. Nah benjolan ini variasi Teh Ita ya, ada yang mungkin terabanya seperti benjolan kecil saja ya, atau memang ada yang sampai besar sekali, bahkan sampai mengeluarkan nanah atau borok gitu ya. Nah itu juga merupakan salah satu dari tanda dari kanker payudara seperti itu. Baik. Itu Teh Ita. Memang macam-macam ya dok ya. Tapi Betul, macam-macam. Dikatakan stadium berapa untuk kanker payudara ini? Sebetulnya stadiumnya sampai berapa sih dok? Kalau stadium ini hanya 4 Ita ya, stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4. Gitu. Ya, yang paling banyak datang mengeluh atau datang berobat ke dokter itu biasanya di stadium berapa itu dok? Oh ya, jadi kalau di Hasan Sadikin, kita punya data yang namanya registrasi kanker ya. Jadi Hospital Based Cancer Registry. Nah, dari registrasi kanker ini, kita bagi Ita. Jadi dari 4 stadium tadi, stadium 1, 2, dan 3, dan 4, stadium 1 itu kita sebut dengan early stage atau stadium dini. Stadium 2 dan 3 itu stadium lokal lanjut. Sedangkan stadium 4 itu adalah stadium lanjut.
Nah, yang kebanyakan datang, terutama ke Rumah Sakit Hasan Sadikin ya, berdasarkan cancer registry itu stadium 2 dan 3. Dan Oke. kebanyakan dan sebagian stadium 4. Jadi memang untuk wilayah Jawa Barat ya, mungkin Indonesia ya pada umumnya ya, datang ke rumah sakit dalam stadium yang sudah lokal lanjut ya, sudah tidak stadium dini Hmm. lagi, seperti itu Teh Ita. Mhm, mhm, baik. Mohon maaf, kebanyakan di usia berapa, Dok? Rentang berapa itu usia? Ada tidak? Usianya biasanya ini sekitar 40-an ke atas Teh Ita, tetapi Oh, banyak oke. juga yang di bawah 40, misalkan usia 30, bahkan usia 20-an sekian juga sudah datang ke Rumah Sakit Hasan Sadikin dengan menderita kanker payudara. Seperti itu. Baik, baik. Orang datang ke sana setelah Hmm, merasakan gejala-gejala yang sempat disampaikan oleh dokter tadi. Pengobatan ya, seperti apa yang dijalankan di sana, Dok? jadi begini, pengobatan kanker ini kan kita bagi tiga ya Teh Ita ya, untuk Iya, menyederhanakan ya. Ada iya, operasi, kemudian iya. ada kemoterapi, dan yang ketiga ada radiasi. Nah, Oke, kebetulan kalau bidang saya kan radiasinya ya. Nah, iya. itu pengobatan ini kita bagi berdasarkan stadium, Teh Ita. Jadi Hmm, prinsipnya adalah ketika kanker payudara ini bisa dilakukan operasi, ya, terutama iya. misalkan pada stadium dini gitu ya, atau Mhm, stadium lokal lanjut yang memang dia bisa dilakukan operasi, maka tata laksana iya. utamanya adalah operasi terlebih dahulu. Seperti itu. Oke. Tetapi pada keadaan-keadaan di mana misalkan ya eh, tumornya ini dia melekat ke dinding dada Teh Ita. Jadi pada keadaan lokal lanjut stadium 3 misalkan ya yang sudah agak lanjut ya, dia ini melekat di dinding dada sehingga dokter bedah onkologi mereka mungkin belum dapat melakukan operasi sehingga biasanya dilakukan kemoterapi lebih dahulu. Biasanya dilakukan Oh, kemoterapi 6 siklus kemudian baru dilanjutkan dengan operasi seperti itu. baik, Nah, baik. kemudian setelah dilakukan operasi, biasanya kita di para onkologis akan menilai apakah ada faktor risiko nih untuk terjadinya kekambuhan lokal dan Oke. kekambuhan untuk jauh. Nah, itu biasa dilanjutkan dengan radioterapi atau radiasi seperti itu. Mhm, Ya, mhm. Untuk pengobatan lanjutan untuk setelah diketahui lah ya, tadi harus operasi ya, langsung kah, ataukah ada kemoterapi atau bahkan harus maaf, terapi, radiasi ya, radioterapi, radioterapi ya, ya. radioterapi. Hmm. Itu pengobatan lanjutan pasca operasi kanker payudara yang stadium dini saja. Itu seperti apa, Dok, untuk lanjutannya? Oh gini, kalau stadium dini ya, jadi Mhm. early stage breast cancer itu stadium dini atau stadium 1 ya. Oke. Itu pengobatannya gimana? Iya, Halo? silakan. Putus Iya, suaranya. silakan, Dok. Oh iya, Oh, nggak terus. Tita, Ya, jelas kedengaran. Saya teruskan, jelas, boleh jelas, Dok. Tita? Boleh, Jelas boleh, ya. silakan. Jadi gini, kalau untuk kanker payudara stadium dini atau early breast cancer, itu kita mengenal, kita usahakan untuk yang namanya breast conversing therapy, Tita. Jadi namanya Iya. BCT. Breast conversing therapy itu adalah, kalau yang lokal lanjut kan kalau dioperasin diambil semua payudara-payudaranya kan, misalkan dia kanker payudara kanan, maka diambil payudara kanannya semuanya dengan otot-otot di bawahnya, seperti itu. Tapi kalau untuk early breast cancer, itu bisa kita lakukan yang namanya breast conversing therapy, di mana kita akan menyelamatkan lah, tanda kutip Iya, ya, iya, menyelamatkan iya. si breastnya yang terkena cancer, sehingga diambil tumornya saja, tumorektomi seperti itu, ya. Kemudian setelah dilakukan operasi pada payudaranya, tidak diambil semua payudaranya ya, hanya tumornya Mhm, saja, mhm. kemudian dilanjutkan dengan radioterapi. Seperti itu. Jadi Oke. terminologi untuk early breast cancer, terapi kanker payudara stadium dini adalah operasi tumor payudaranya, kemudian dilanjutkan dengan radiasi, kemudian dengan atau tanpa kemoterapi. Kemoterapinya opsional. Opsional. Oh, Jadi yang wajibnya adalah operasinya, iya. kemudian dilanjutkan dengan radioterapi, kemudian kemonya opsional. Bisa iya, bisa tidak. Tergantung nanti seperti itu. Oke, Gitu. dokter, Jadi kalau saya untuk ya silakan silakan dok. oke. Saya penasaran dengan kemoterapi dengan radioterapi itu apa bedanya itu dok? Oh ya, berbeda Teh Ita ya. Kalau Hmm, gini, kalau kemoterapi itu kita memasukkan bahan kimia ya, obat-obatan gitu ya, via ya, infus. Ya kira seperti itu. Jadi pasien dirawat inap, kemudian ya, ada regimen-regimen tertentu, obat-obat tertentu, katakan ya, namanya ya, obat tertentu, obat itu dimasukkan lewat infus seperti itu. ya. Sedangkan kalau Oke. radiasi, kita menggunakan sinar. Sinar itu tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna. Jadi kita Iya, seperti kita menyenter ya, menyenter orang gitu ya. iya, Tapi ini iya. senternya besar,
dan bisa melakukan merusak sel kanker itu. Bedanya seperti itu. Jadi kalau radioterapi itu menggunakan sinar atau radiasi, kita namanya foton dan elektron. Kalau kemoterapi itu menggunakan obat-obatan ya, bahan kimia, substansi kimia, bahan kimia. Oke. Yang sangat familiar di masyarakat itu adalah kemoterapi. Kenapa ya radioterapi tidak begitu familiar, Dok? Oh iya, ya jadi gini sebenarnya ya itu tadi kan orang kan tahunya pengobatan kanker itu operasi dan kemoterapi ya. Sebenarnya ada satu lagi yaitu radioterapi atau radiasi. Dan radiasi ini sebenarnya adalah bagian terintegrasi dari pengobatan kanker payudara itu sendiri begitu. Ya mungkin orang tidak terlalu familiar dengan radiasi, betul seperti itu. Tapi iya. Kemudian dokter, satu hal lagi sebelum kita lanjut lagi tentang pengobatan-pengobatan yang juga dijalankan oleh dokter ya pada pasien. Banyak yang takut dengan kanker payudara. Tapi berapa persen sih tingkat kesembuhan ya yang bisa didapatkan oleh pasien yang sudah terkena dengan kanker payudara? Ya, kalau tingkat kesembuhan atau kita sebut dengan survival rate ya, ada dua sebenarnya ya. Kalau di kanker itu kita bicara dua, lokal kontrol atau bagaimana pengobatan dapat mengontrol si payudara tadi ya, kanker payudara tadi setelah dilakukan pengobatan. Yang kedua adalah kemungkinan dia bertahan hidup ya, survival rate seperti itu. Nah, untuk lokal kontrol dan survival rate kemungkinan bertahannya karena kita sebenarnya nggak pernah ngomongin berbicara angka kesembuhan kalau di cancer itu Bu, seperti itu. Kita tidak berbicara angka kesembuhan. Kita berbicaranya bagaimana kita dapat mengontrol tumor tadi yang telah kita obati. Nah, angka lokal kontrol dan survival rate atau kemungkinan dia bertahan ini memang tergantung stadiumnya. Kalau stadium 1 dia akan jauh lebih bagus gitu ketimbang stadium 2, 3 atau 4 gitu. Tetapi tetap saja yang namanya ini secara ilmu ya, tapi tetaplah kalau saya selalu bilang ke pasien-pasien kalau masalah kesembuhan, kemudian masalah kemungkinan hidup itu mah semua miliknya yang punyanya Allah lah, insya Allah seperti itu. Ya, tetapi memang bergantung pada stadium. Semakin dini stadiumnya akan semakin baik seperti itu. Baik, jadi tergantung juga dari tingkatan stadium ya pada saat datang untuk berobat. Lagu yang sedang kita simak dari Rosa dengan Tegar, rasanya ini perlu ketegaran yang luar biasa saat seseorang divonis menderita kanker, dan kanker payudara ini merupakan sesuatu menjadi momok ya untuk para wanita ya Dok ya. Semua apalagi yang belum menikah itu ada keinginan bisa menyusui dengan normal, kemudian juga hidup secara normal lah ya seperti itu. Tapi berbicara tentang hidup secara normal, mohon maaf Dok, ini sedikit keluar. Apakah orang yang pernah terkena kanker payudara, kemudian dioperasi, bahkan mungkin sampai diangkat begitu ya Dok ya, apakah bisa memiliki bayi gitu ya, hamil secara normal, kemudian nah itu bagaimana itu Dok? Ya, jadi begini. Kalau untuk kanker payudara sendiri kan kita sepakat ya, ini tergantung dari stadiumnya Bu ya, tergantung dari stadium kita. Ada stadium 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah kemudian ini berhubungan juga dengan pengobatan yang dilakukan. Kalau misalkan dia datang dengan stadium dini, misalkan ya stadium 1 masih early breast cancer, kemudian dia bisa dilakukan operasi dan radiasi saja gitu ya, operasi dilanjutkan dengan radiasi. Tetap dia akan kemungkinan bisa punya anak, akan tetap bisa seperti itu. Tetapi memang kalau misalkan dia melakukan kemoterapi, nah ini memang yang mungkin agak sulit ya untuk untuk hamil lagi seperti itu. Dan memang yang kedua adalah untuk kanker payudara, justru kita akan melakukan kastrasi istilahnya. Kita akan melakukan penekanan pada ovariumnya, karena tadi kan si kanker payudara ini kan kaitannya dengan hormonal kan Tita ya. Iya. Karena dengan hormonal justru kita akan lakukan penekanan pada ovarium sehingga hormonalnya ini tidak memicu terjadinya kanker payudara ulang seperti itu. Nah jadi kalau masalah punya anak bisa insya Allah, lagi untuk yang early breast cancer. Tetapi kalau tindakannya sudah misalkan ya sudah dilakukan kemoterapi ya, atau misalkan dia ternyata ada penyebaran nih ke tulang pinggang misalkan, di mana ternyata
dia dilakukan radiasi misalkan. Nah, setelah dilakukan radiasi, saya rasa untuk untuk hamil agak sulit ya. Walaupun memang ya kembali lagi tadi saya bilang yang namanya umur, kemudian masalah hamil itu kan kuasanya Allah ya. Seperti itu. Tapi Iya, secara betul, literatur sih agak sulit seperti itu. Baik, ini ada pertanyaan dari Sarah Hesti. Untuk kualitas ASINya itu bagaimana katanya dok? Kalau misalnya sudah pernah punya kanker payudara, kemudian hamil dan menyusui? Oh, kalau dia dengan kanker payudara kan kita akan lakukan pengobatan kan tadi ya. Misalkan kalau dia saja melakukan lanjut kan dilakukan operasi tuh payudaranya. Ya berarti sudah kalau misalkan yang payudara kanannya kena kanker payudara, kemudian dioperasi, kemudian diradiasi di kemo ya otomatis sudah tidak ada jaringan payudaranya ya. Tapi untuk yang sebelah kirinya tidak masalah sebenarnya. Seperti itu. Oke. Untuk kualitasnya sendiri? Gimana? Kualitasnya sendiri bagaimana? Kualitas saya rasa tidak ada masalah dengan kualitas ASINya teh. Nggak ada masalah. Ya untuk yang tidak terkena ya, kalau yang terkena kan habis sudah kan dilakukan operasi. Oke. Baik. Aduh, hai. Iya, ini ada pertanyaan dulu ya dok ya. Mangga Teta. Ini apa bedanya radiologi dengan mamografi dok? Oh gini. Radiologi itu adalah ilmu sebenarnya ya. Dia adalah ilmu yang mempelajari tentang imaging ya atau tentang gambar lah seperti itu kalau di awam ya. Nah, mamografi itu bagian dari radiologi gitu. Jadi untuk salah satu untuk melakukan diagnostik kan kita gini tadi kan keluhan awal tadi ada benjolan gitu kan. Iya. Nah, kemudian setelah itu biasa dokter akan sarankan ini pemeriksaan lanjutan atau pemeriksaan penunjang. Nah, salah satunya itu adalah radiologi. Nah, radiologinya itu ada dua biasanya untuk kanker payudara, USG payudara ya, atau mamografi seperti itu. Biasanya kalau untuk usia di atas 40 tahun kita lakukan mamografi, usia di atas di bawah 40 tahun kita lakukan USG. Untuk apa? Untuk kita mengetahui. Jadi dari mamografi dan USG tadi, USG payudara maksudnya ya, si dokter ini bisa mengetahui kemungkinan ini tumor ini ke arah mana? Pertama apakah ada tumor ya. Kemudian yang kedua ini tumornya ini rasa-rasanya ke arah mana? Ke arah jinak atau ke arah ganas seperti itu. Sehingga nanti tata laksana selanjutnya dapat dilakukan. Seperti itu. Baik, seperti itu ya. Baik, berikutnya dok, saya Cici dong mau tanya, saya sempat ada benjolan di payudara, ternyata itu katanya adalah kelenjar. Kalau dokter kelenjar itu apakah ada kemungkinan menjadi kanker, dok? Kelenjar. Ini kelenjarnya di mana? Di payudaranya mungkin ya, maksudnya? Iya, karena ada benjolan di payudara. Ternyata itu kelenjar. Oh ya, jadi gini, kalau misalkan kelenjar biasa kita lakukan observasi, ya. Tetapi memang paling bagus adalah kalau ibu belum pernah kontrol ke dokter bedah onkologi, sebaiknya kontrol dulu ke dokter bedah onkologi nanti, ya. Biar diperiksa lebih lanjut, ya. Kalau kemungkinan untuk terjadinya cancer, intinya mah semua benjolan bisa ada kemungkinan untuk berubah untuk menjadi cancer. Tetapi kan ini kan masalah persentase kan, ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Kalau misalkan benjolan kemudian dicuri kelenjar ya, baiknya kita lakukan USG dulu, nanti akan ketahuan di situ ini persentase kemungkinan ke arah cancernya besar atau tidak seperti itu. Jadi kalau misalkan memang hanya kelenjar ya, insya Allah sih ke arah cancernya juga kecil gitu. Tapi kalau misalkan kelenjar ternyata bukan kelenjar nih, ternyata tumornya sudah ternyata tumor ya, sudah agak besar, batasnya tidak jelas ya. Nah, ini ke arah cancernya pasti lebih besar seperti itu. Intinya mah harus kontrol ke dokter bedah onkologi, kemudian nanti dokter bedah onkologi akan melakukan work up atau pemeriksaan lebih lanjut kepada ibu seperti itu. Ya. Baik, dokter, saya juga ingin tanya untuk pemeriksaan sendiri sadari ya. Payudara sendiri, betul ya? Itu mohon betul, maaf dok, apakah si benjolan itu kan kita nggak tahu tuh itu kelenjar kah, apa itu kah tumor kah begitu ya? Yang pertama kali ada rasa sakit nggak sih dok di si benjolan itu? Jadi gini, yang pasti kan tadi tumor itu kan ada jinak dan ganas ya. Yang pasti ada benjolan. Nah, benjolan ini variatif sebenarnya Bu. Kadang ada yang merasa sakit, ada yang tidak. Jadi rasa sakit itu tidak kita bisa jadikan patokan untuk menilai apakah si benjolan ini akan tendensi untuk atau kecenderungan untuk terjadinya kanker payudara. Tapi yang pasti ketika ada benjolan, pada waktu kita lakukan sadari,
harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan sadanis, sadanis ya. Jadi bersadar itu sadanis, periksa payudara klinis oleh tenaga klinis. kesehatan. Ya seperti itu. Jadi nggak bisa dibedakan ya, ini apa nyeri atau tidak nyeri, ini cenderung jinak atau ganas seperti itu. Ya. Benjolan itu dok, kita nggak ngerti juga ya kadang-kadang. Benjolan itu besar apa kecilnya kita nggak paham dok. Ya betul. Yang pasti sih gini, Ita, kalau ada baiknya ya, kalau misalkan pada saat sadari ya, kan rata-rata pasti perempuan lakukan sadari nih ya. Ketika sadari kemudian diraba ada benjolan, itu langsung baiknya periksa atau kontrol ke tenaga kesehatan. Boleh di puskesmas, boleh juga di rumah sakit. Karena nanti masalah kecil besarnya itu kan subjektif ya, kecil besar, kita keraba kecil, jangan-jangan di dalamnya besar nggak ketahuan. Nah nanti biar tenaga kesehatan akan tindak lanjut. Bisa, kadang-kadang kita hanya meraba kecil, padahal kan tumor payudara itu kan ukurannya beda-beda ya, ada yang mungkin ada yang besar gitu ya. Nah itu jaringan di dalamnya kita belum tahu tuh, kalau teraba di luar kecil, di dalamnya kecil atau besar seperti itu, atau jangan-jangan dia sudah melekat ke dinding dada misalnya ya, itu kita juga tidak tahu. Makanya harus ditindaklanjuti. Setiap benjolan harus ditindaklanjuti, prinsipnya itu. Baik. Ini ada pertanyaan lagi, dokter. Ya, boleh cerita. Ini terkait juga jadi pertanyaan saya juga tadi. Saya ada dokter bilang bisa dia menyebar sampai ke otak ya, Dok ya. Ini bagaimana bisa kanker payudara bisa menyebar ke otak dan tulang katanya, Dok? Begitu. Jadi gini, jadi kanker payudara kan gini, kanker payudara itu tidak bercokol ya, tidak bersemayam di payudaranya sendiri ya. Dia kadang namanya kanker ya, dia bisa dia bisa infiltrasi, dia bisa masuk ke jaringan-jaringan sekitarnya, kira-kira gitu. Nah, salah satu jaringan yang bisa dia masukin adalah pembuluh darah kita. Nah, ketika dia masuk ke pembuluh darah kita kan menyebar ya, mulai dari jantung dan ke seluruh tubuh kan. Jadi ketika dia sudah masuk pembuluh darah, maka dia akan cepat menyebar ke tempat-tempat yang tadi itu, bisa ke otak, bisa ke tulang ya. Jadi gimana dia bisa menyebar ya itu tadi, karena ketika kanker itu besar, kanker payudaranya besar, kemudian dia dekat dengan pembuluh darah ya, kemudian si tumornya itu masuk ke pembuluh darah, maka dia saat itu juga dia bisa menyebar kemana-mana, ke otak, ke paru-paru, ke tulang. Karenanya deteksi dini itu sangat diperlukan pada kanker payudara. Supaya apa? Supaya memang si kanker ini ketemu dalam keadaan yang masih kecil dan dia memang belum masuk ke pembuluh darah tadi misalkan, sehingga kemungkinan penyebarannya bisa dicegah gitu. Ya. Baik. Nakal ya, dia masuk ke pembuluh darah ya, Dok ya? Iya betul seperti itu. Iya. Dokter, mohon maaf, kita kembali lagi tentang dari pengobatan, ada operasi, kemoterapi, dan radiasi ya, radiologi. Kalau memang masyarakat lebih mengenal dengan kemoterapi, kemudian efeknya ya, efek sampingnya ya, salah satunya adalah rambut yang rontok seperti itu ya, Dok ya. Bagaimana dengan untuk radiologinya sendiri? Apakah itu juga ada efek samping yang bisa dirasakan oleh pasien, Dok? Oh iya. Jadi begini, yang namanya pengobatan atau tindakan medis atau pengobatannya pasti ada risk and benefit, ada manfaat dan ada efek sampingnya ya kan. Nah, dan kita akan biasanya mengambil tindakan ketika emang manfaatnya lebih besar dari efek sampingnya. Pada radioterapi sendiri, pada radiasi, pada kanker payudara ini jelas manfaatnya sangat besar sekali, sehingga diambil ya, sehingga dia dilakukan setelah dilakukan operasi. Biasanya efek samping yang terjadi adalah sebenarnya pada radiasi pada kanker payudara, efek samping yang terjadi ini sebenarnya jauh lebih rendah dari kemoterapi, Taita. Karena gini, karena radiasi ini sifatnya lokal, beda dengan kemoterapi. Kalau kemoterapi ini sistemik, artinya ke seluruh tubuh. Kalau radiasi itu lokal, jadi gini, kira-kira gini, kalau kanker payudara sebelah kanan, kemudian dioperasi yang sebelah kanannya, diambil payudaranya, maka ketika dilakukan radiasi, kita hanya meradiasi payudara bekas tumor di payudara sebelah kanan tadi saja, gitu loh. Nah, sehingga efeknya hanya di situ. Misalkan apa? Mungkin kulitnya agak berwarna kecoklatan ya, atau misalkan agak sedikit gatal ya. Paling hanya itu. Tidak ada radiasi itu efek samping mual muntah, batuk pilek, mencret, tidak ada. Jadi radiasi itu justru pada kanker payudara itu sangat aman sekali seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua juga ya tadi tidak ada efek seperti kemo ya, muntah-muntah, rambut rombot itu tidak ada karena dia hanya lokal saja, hanya di situ saja radiasinya. Gitu. Dan ini satu lagi, dan tidak ada efek ke orang sekitar kita. Jadi orang tuh suka takut, katanya kalau radiasi ini kan nanti gimana kalau punya bayi gitu kan. Nah ini tuh sebenarnya sama sekali tidak ada, karena
kita memberikan radiasi itu dengan alat, ketika alatnya mati, maka radiasi pun terhenti, begitu. Oke. Jadi ketika dia sudah pasiennya keluar dari ruangan, dia sudah tidak ada radiasinya, gitu. Jadi yang dipahami orang nih kadang-kadang adalah implan mungkin ya. Jadi kita masukkan sumber radioaktif ke dalam tubuh, kemudian dia mengeluarkan radiasi. Nah, kalau untuk kanker payudara ini bukan yang seperti itu. Jadi kita meradiasi dari luar, istilahnya pakai alat, kemudian daerah payudaranya yang disinar ya. Setelah kita lakukan radiasi, alatnya berhenti mengeluarkan sinar, radiasinya hilang. Jadi aman untuk bayi, untuk ibu bapak seperti itu, insya Allah. Ya. Oke, baik, dokter. Jadi kalau boleh sedikit, sebetulnya bisa jadi tidak semua tingkatan pengobatan itu ya, operasi, kemoterapi, radiasi itu tidak harus selalu dilakukan semua terhadap satu pasien ya? Untuk kanker payudara gini, untuk radioterapi ya, kalau untuk betul tidak semua dilakukan. Misalkan untuk stadium dini itu operasi dengan radiasi misalkan. Tapi stadium lokal lanjut ya, stadium 2, 3, 4 biasanya lengkap Bu. Taita, operasi juga, kemo juga, radiasi juga. Seperti itu. Rata-rata ya. Oke, baik. Pengobatannya kalau kemoterapi bisa sampai katanya tadi dokter mengatakan sampai 5 kali, 6 kali. Bagaimana dengan radioterapi? Oh ya, untuk radiasi. Radioterapi itu, untuk radiasi pada kanker payudara, kita meradiasi sekitar 25 kali Taita. Justru lebih banyak kalau radioterapi. 25 kali tiap hari, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Tetapi nggak usah khawatir, radioterapi ini rawat jalan Taita. Jadi dia pasien masuk ke ruangan hanya paling 15 menit 20 menit. 20 menit saja, kemudian pasien pulang, tidak ada obat-obatan, tidak. Ya, jadi kalau radiasi 25 kali ya, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Jadi satu hari satu kali aja. Itu sekitar 20 menit. Jadi nggak lama kalau insya Allah untuk terapi radiasinya. Jadi untuk radiasi itu bisa diselesaikan dalam waktu sekitar 5 minggu ya, 5 minggu. Seperti itu. Ya, itu sama sekali untuk yang nggak ada misalnya pulang kemudian ada pusingnya kah, ada ya agak sedikit gimana gitu pada saat pulang, biasa aja? Tidak ada, karena kan yang diradiasi itu adalah dinding dadanya ya, bekas dulu tumor payudaranya ya. Ini kalau untuk yang kanker payudara setelah operasi ya, karena kan peran radiasi macam-macam nih ya. Ini yang setelah operasi, yang saya bicarakan setelah operasi. Kemudian radiasi yang lain apa? Misalkan untuk penyebaran ke otak. Penyebaran ke otak itu juga terapinya adalah radiasi. Nah, itu hanya 10 kali. Jadi kalau untuk ada penyebaran ke otak gitu ya, dibuktikan dengan CT scan atau MRI ya, imaging ya, pemeriksaan radiologi, kemudian memang ada di situ si kankernya, maka kita akan radiasi paliatif namanya. Itu 10 kali saja Taita, 10 kali. 2 minggu selesai seperti itu. Kemudian kalau ada penyebaran ke tulang misalnya, kalau ke tulang juga kita lakukan radiasi ya, untuk mempertahankan integritas tulangnya. Itu hanya sekitar 5 sampai 10 kali seperti itu. Jadi ini radiasi ini tergantung tujuannya Taita, seperti itu. Nah. Jadi pokoknya yang untuk radiasi ini dilakukan adalah pasca operasi ya. Setelah operasi, kemudian kalau misalnya masih ada benjolan lagi, kemudian dilakukan radiasi, begitu ya dok ya? Iya, pasca operasi. Kalau pasca operasi ada benjolan, itu biasanya kita assess dulu. Kalau memang dia bisa dilakukan operasi, biasanya reoperasi. Tetapi kalau misalkan memang pasca operasi benjolan tidak bisa dilakukan operasi lagi, ya kita lakukan radiasi. Tetapi yang biasa dilakukan adalah ketika pasca operasi, misalkan ya, biasanya pasca operasi itu pasien akan mendapatkan yang namanya lembaran hasil patologi anatomi. Jadi hasil laboratorium dari operasi itu nanti ada jelas tuh, biasanya ada tulisan misalkan dasar sayatan tidak bebas tumor begitu ya. Ketika ada itu kita sebutnya faktor risiko atau risk factor ya, karena kan namanya cancer ini kan yang visible, yang kelihatan memang besar, tapi kan yang namanya cancer ini kan sifatnya sel kecil-kecil ya, mikroskopik tidak kelihatan. Itu dibuktikan dengan hasil patologi anatomi tadi. Nah, ketika ada yang sifatnya mikroskopik, walaupun tidak ada benjolan gitu ya, itu dilanjutkan dengan terapi radiasi. Artinya apa? Prinsipnya adalah pengobatan kanker itu radikal. Jadi kita jangan menyisakan sel kanker walaupun satu, kira-kira seperti itu. Makanya radiasi berperan.
Baik, dokter ini menarik sekali. Bahkan saya tadi sempat Ya. membaca tulisan-tulisan yang masuk melalui IG ini tentang Mm, penjelasannya yang luar biasa, begitu ya, yang mantap juga. ya. Oke, tapi ini karena Mm. waktunya dokter hanya tinggal 2 menit saja lagi. Silakan untuk Waduh, kesimpulan hari ini, dok. Nggak kerasa ya, dok ya? oh gitu ya. Iya, saya udah mau jam 10 ya. Ya, iya Taita. Silakan Jadi kesimpulan kesimpulannya berikutnya. adalah yang paling penting dari kanker payudara adalah deteksi dininya. Jadi itu yang paling Oke, penting. Kenapa deteksi dini? Supaya tidak datang dalam keadaan yang lokal lanjut ya. Dan oke. pada keadaan stadium dini, early stage, itu penanganannya akan lebih baik dan kesembuhan dan kontrol lokalnya juga akan lebih baik. Sehingga yang diperlukan adalah deteksi dini. Ya, deteksi dini ini untuk para perempuan dan wanita yang paling penting adalah sadari. Ketika ketemu benjolan, maka sebaiknya dilanjutkan dengan sadanis oleh petugas kesehatan seperti itu. Oke. Kemudian untuk pengobatan kanker payudara itu sendiri ada 3 ya yang berperan sebenarnya. Operasi, kemoterapi, dan radiasi ya. Ini bergantung dari tadi, salah satunya adalah stadium. Pada stadium berapa si pasien ini datang ya. Dan biasanya ketiga pengobatan ini saling terintegrasi satu sama lain dan saling melengkapi. Seperti itu. Mungkin seperti itu aja kali ya Teh ya. Saya sih titik beratnya di ini aja, di di deteksi dini ya. Jadi Deteksi supaya dini. perempuan-perempuan yang tadi lebih aware gitu ya. Kalau misalkan Betul. periksa kalau mandi ya tidak haid gitu ya. Kemudian periksa ada benjolan segera lapor seperti itu. Lapor ke tenaga Sebentar, dokter. kesehatan maksudnya. Maaf, Hmm. tadi tidak dalam keadaan haid. Jadi harus di luar dalam keadaan haid, begitu baru bisa periksa. Enggak, bukan maksudnya lebih baiknya tidak waktu haid Kenapa itu, periksanya. dok? Jadi penasaran saya. Kenapa itu, dok? Berhubungan dengan hormonal tadi kan, dengan faktor Oke. hormonal ya. Tapi nggak Oke. masalah sih kalau dalam tidak haid juga pas lagi kerabat benjolan dia tetap lapor begitu ya. Jadi bukan Pagi berarti apa bisa sore, dok? Mandi pagi apa sore itu? Yang paling... biasanya pagi ya. Oh, pagi. Baik, baik. Biasanya pagi. Iya, dokter, ini menarik sekali pembicaraannya. Masih banyak juga Ya. pertanyaan yang ingin saya sampaikan, tapi saya menyampaikan saja pertanyaan dari pendengar. Tapi karena waktunya sudah tidak mengizinkan lagi, Ya. terima kasih banyak dokter untuk hari ini penjelasannya yang sangat luar biasa. Dan Ya. mudah-mudahan tetap selalu sehat juga. Salam untuk teman-teman semua di sana ya, dok ya. Sami-sami Taita. Radio Son